1156 sama sekali tidak layak. Suara laki-laki yang akrab terdengar di telepon, aku dengar kalian akan kembali ke kota J. Amandamu bisa mendengar bahwa itu adalah suara Gilson San. Dia melihat ke layar ponsel lagi dengan heran, demi memastikan lagi bahwa Ricky Mo benar-benar tidak memberi keterangan pada nomor teleponnya. Apakah hubungan pertemanannya dengan Gilson San memang seperti ini, bahkan hingga tidak menyimpan nomor teleponnya? Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, iya. Oh, suara Gilson San juga dingin, aku tidak mengantar kalian. Ricky Mo, selamat tinggal. Setelah mengucapkan kata itu, panggilan telepon itu pun ditutup. Amandamu melihat panggilan telepon yang ditutup dengan sedikit bingung. Keduanya telah berbicara begitu lama, dia pikir mereka akan makan bersama sebelum pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka berdua hanya berbicara sejenak dan langsung menutup telepon. Tak disangka hanya mengatakan begitu sedikit kata. Dia telah banyak membantu kita. Sebelum pergi, bukankah seharusnya kita makan bersama dengannya? Amandamu memberi saran. Ricky Mo berkata, tidak perlu, dia sibuk. Benarkah? Mengapa dia merasa bahwa Ricky Mo yang terlalu malas untuk makan bersamanya? Ricky Mo dapat menebak pikirannya dan berkata, bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang pria yang ditinggalkan. Makan bersama kita tidak baik untuk kesehatan mentalnya. Amandamu tertegun ketika mendengar kata-katanya, butuh waktu lama untuk bereaksi, lalu, PF, dan seketika tertawa terbahak-bahak, maksudmu, dia sendiri memiliki masalah dengan pernikahannya, ketika dia melihat orang lain berpasangan, maka akan memancing emosinya. Ricky Mo menoleh dan menatapnya, bukankah begitu? Amandamu berkata dengan kesal, kamu salah. Ricky Mo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tahu Gilson San cemburu padanya. Hujan turun pada hari kembali ke kota J. Jenazah ibu Ricky Mo diangkut oleh para profesional dan dikirim langsung ke rumah duka di kota J. Pemakaman dijadwalkan keesokan harinya. Karena merupakan orang yang sudah meninggal bertahun-tahun, maka tidak perlu lagi mempersiapkan acara seremonial, tidak ada persiapan lagi, semuanya sederhana, secepatnya membuat dia hidup dengan tenang. Rumah duka masih harus mengurus sesuatu, jadi Ricky Mo mempersiapkan seseorang untuk membawa Amandamu pulang terlebih dulu. Amandamu sudah lama tidak bertemu dengan Joanna Mo, jadi dia menurutinya, tetapi dia menahan Doni, dan ketika dia pergi, dia memberi donisi, jika Ricky merasa tidak nyaman atau memiliki masalah dengan kondisinya, kamu harus segera meneleponku. Aku mengerti, Donisi mengangguk dan berkata. Terima kasih. Amandamu kembali melihat ke arah Ricky Mo. Ricky Mo memandangi Amandamu masuk ke dalam mobil sebelum bertanya kepada Doni, apakah ada orang yang membawanya ke sini? Donisi menjawab, akan segera tiba. Saat ini, sebuah mobil berhenti di depan mereka, pengawalnya turun dari mobil, dan menarik Gracia Mo keluar dari mobil. Gracia Mo terlihat lebih buruk dan lebih kuyu dari beberapa hari sebelumnya. Ketika dia melihat Ricky Mo, dia menyusutkan tubuh dan mundur tanpa sadar. Ibuku akan pergi besok, dulu kamu adalah teman terbaiknya, jadi tetaplah di sini untuk menemaninya hari ini. Suara Ricky Mo sangat dingin sehingga dia mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada pengawal untuk mengantarnya masuk. Gracia Mo terlalu takut untuk berbicara, tetapi tak hentinya bergumam, tidak, tidak. Pengawal itu mengantarnya ke peti mati, dan ketika dia melihat wajah yang dikenalnya, Gracia Mo membuka matanya dengan ngeri dan berteriak, ah. Dia terus berusaha mundur, tapi dipegang erat oleh pengawalnya. Ricky Mo memandang Gracia Mo dengan dingin, menyaksikan ia berontak, menyaksikan kepanikannya, menyaksikan keinginannya untuk melarikan diri. Beberapa hal ini sama sekali tidak layak dibandingkan dengan apa yang diderita ibunya. 1157 Aku mendengar suara mobil. Saat Ricky Mo sampai di rumah, hari sudah malam. Sebelum pulang, Amandamu mengirimkan pesan singkat dan menanyakan kapan ia akan pulang. Setelah memastikan kapan Ricky Mo akan pulang, Amandamu pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Joanna Mo sangat senang melihat dia pulang dan terus menempel padanya. Ketika dia memasak, Joanna Mo dengan rajin membantunya. Mama, bukankah kamu sekarang butuh piring? Melihat dia telah selesai memotong wortel, Joanna Mo menginjak kursi kecil untuk mengambil piring dari lemari.
Amanda Mu berhenti memotong sayuran dan berkata dengan khawatir, Joanna, hati-hati. Aku mengerti. Joanna mau memegang piring dengan satu tangan. Tangan lainnya menutup pintu lemari, lalu berdiri di kursi, membungkuk dan meletakkan piring di atas meja sebelum melompat turun dari kursi. Bocah kecil itu melakukan segalanya dengan bersih dan rapi. Amanda Mu tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan mengambil piring yang diserahkan oleh Joanna Mo. Terima kasih. Sama-sama, Joanna Mo memiringkan kepalanya dan tersenyum manis. Matanya yang berkilau melengkung menjadi bentuk bulan sabit, wajah kecilnya diukir dan berbentuk permata seperti seorang peri yang manis. Amanda Mu mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Joanna Mo, bagaimana putrinya bisa begitu imut seperti ini. Tiba-tiba, mata Joanna Mo berbinar, papa pulang. Mana? Amanda Mu melihat ke belakang dan tidak melihat siapapun. Aku mendengar suara mobil, kata Joanna Mo sambil berbalik dan berlari keluar. Kedua kaki pendek itu berlari kencang, dan menghilang dalam sekejap mata. Tubuh Amanda Mu kini juga sudah mulai pulih dan berada tahap berjalan. Dia tidak mungkin untuk berjalan secepat mungkin, dan tidak mungkin bisa menyusul Joanna Mo. Dia juga tidak gelisah, dia mencuci tangannya perlahan sebelum keluar. Ricky Mo baru saja turun dari mobil dengan membawa jas di satu lengan, sambil berjalan masuk ke villa, ia membuka kancing lengan baju dengan tangan lainnya. Penjaga di depan pintu membungkuk dan menyapanya, Tuan Muda. Begitu berjalan dengan langkah besar, Ricky Mo mendengar Joanna Mo memanggilnya. Papa. Ricky Mo berhenti dan melihat ke halaman. Dengan segera, Joanna Mo dengan pakaian olahraga berwarna kuning kunyit muncul di matanya, ia berlari ke arahnya seperti angin puyuh. Ricky Mo menghentikan langkah kakinya, ia hanya merasa bahwa dalam sekejap, bocah kecil kuning kunyit telah tiba di depannya. Joanna Mo mendongak untuk melihatnya, Papa, kamu sudah pulang. Dia tadi berlari dengan terburu-buru, poninya berantakan, wajahnya memerah, dia sedikit mendesah kelelahan. Meskipun dia tidak langsung melompat ke arahnya, dia masih anak-anak, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harapan di matanya. Ya, jawab Ricky Mo dan menatapnya. Setelah itu, dia menunduk dan mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya dan mengeluarkannya, perlahan-lahan berjongkok di depannya, kemarilah. Hah, Joanna Mo menatapnya dengan curiga, tapi tetap saja patuh untuk datang mendekat. Ricky Mo menempelkan jepit rambutnya di kepalanya. Untungnya, dia pernah merawat Joanna Mo sendirian untuk sementara waktu, jadi dia tidak terlalu asing dengan barang semacam ini. Joanna Mo mengulurkan tangan dan menyentuh jepit rambut di kepalanya, ia melebarkan matanya dan berkata dengan heran, bulan kecil. Ricky Mo tersenyum dengan samar. Muah, Joanna Mo memegang wajah Ricky Mo dan mencium, terima kasih, Papa. Ricky Mo tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangannya dan menyentuh air liur di wajahnya. Ketika Joanna Mo melihat ini, wajahnya menjadi tegak, dan dia berinisiatif menarik lengan bajunya dan berkata, Papa, aku akan membantumu. Dia ingin bersikap baik padanya karena ayahnya memberinya jepit rambut bulan kecil yang indah. Tidak perlu, kita masuk ke dalam. Ricky Mo menggendongnya dan berjalan ke villa sambil menggendongnya. 1158 hanya saja sedikit sedih. Joanna Mo merangkul leher Ricky Mo, berkedip, dan bertanya dengan suara kecil, Papa, kamu sepertinya tidak bahagia. Ricky Mo sedikit kaget, karena menggendong Joanna Mo, jarak pandang antara kedua orang itu tidak jauh berbeda, saat menoleh maka bisa bertemu dengan bola mata hitam dan berbinarnya. Dia mengedipkan matanya dan menatap Ricky Mo, di usianya yang muda, dia tentu saja tidak memahami masalah hidup di dunia, tetapi dia sensitif dan bisa merasakan emosinya. Ini mungkin karena hubungan darah. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki darah yang sama dan mengalir di tubuhnya tetapi peduli padanya. Anak perempuannya. Ia dilahirkan oleh Amanda Mu. Jadi hati yang lelah pun terhibur. Ekspresi Ricky Mo mereda, dia menjawab dengan serius, iya. Joanna Mo bertanya lagi padanya, mengapa? Karena masalah tentang ibuku. Pengalaman ibunya selama bertahun-tahun membuatnya tidak bisa melepaskan diri dari pikiran tersebut. Ada beberapa orang yang dosanya tidak dapat diampuni, dan mereka hampir tidak dapat memahami kebencian di dalam hati mereka. Joanna Mo memiringkan kepalanya dan berpikir, apakah nenekku?
Banyak teman sekelasnya di taman kanak-kanak akan dijemput oleh kakek dan nenek saat pulang sekolah, namun dia bahkan tidak pernah melihat wajah kakek dan neneknya, lagi pula orang tuanya juga tidak pernah menceritakan kepadanya. Dia kadang-kadang akan merasa penasaran, tapi tidak pernah bertanya. Ricky Mo menjawab, "Iya. Apakah kamu mau mengajakku menemuinya?" Joanna Mo berkata dengan sedih, "Nenek akan menyukaiku, kan?" Ricky Mo berhenti sejenak, "Apakah kamu ingin menemuinya?" "Ya." Joanna Mo mulai menghitung jari-jarinya dengan wajah serius, "Ibu papa pasti selembut dan cantik seperti mamaku, bisa memasak hidangan yang enak, mama juga bisa menulis cerita drama TV dan..." Joanna Mo berbicara dengan terus mengoceh, Ricky Mo mendengarkan dengan diam-diam, tetapi langkah-langkah di bawah kakinya semakin lambat. Amanda Mu yang berada di dalam melihat ayah dan anak perempuan itu dari tadi tidak muncul, dia pun tidak tahan untuk keluar mencari tahu. Ketika tiba di depan pintu, dia melihat Ricky Mo menggendong Joanna Mo yang perlahan sambil jalan mendatanginya. Joanna Mo sedang berbicara, meskipun ekspresi Ricky Mo terlihat normal, tapi dia melihat lebih dekat dan menemukan matanya memerah. Amanda Mu kaget dan berjalan ke arahnya. Ricky Mo merasakan pandangan matanya, ia pun mengangkat matanya untuk melihat Amanda Mu. "Joanna." Amanda Mu mendekati dan membujuk Joanna Mu turun dari gendongan Ricky Mo, "Apakah kamu bisa membantu mama pergi ke dapur untuk mencuci sayuran?" "Oke." Joanna Mo hampir tidak pernah menolak permintaan Amanda Mu. Begitu Joanna Mo pergi, Amanda Mu melangkah maju dan dengan lembut memeluk Ricky Mo, "Aku sebelumnya sudah memasak di dapur, malam ini aku akan memasak hidangan favoritmu." "Aku baik-baik saja." Ricky Mo mengetahui kekhawatirannya. Amanda Mu menghela nafas dalam hatinya, saat ini dia masih berkata tidak apa-apa. Tak lama kemudian, dia merasakan Ricky Mo memeluknya erat, dan suaranya hampir tak terdengar, "Hanya saja aku sedikit sedih." Napasnya terdengar penuh tekanan depresi. Saat dia seperti ini, Amanda Mu juga ikut sedih. Tapi untungnya, dia akhirnya mau menunjukkan kerapuhannya, tidak menghadapi semuanya sendirian seperti sebelumnya. Amanda Mu dengan lembut membelai punggungnya untuk menenangkannya, "Aku mengerti. Bagaimana mungkin tidak sedih? Dia melalui hidupnya terlalu tersiksa selama beberapa tahun ini. Cukup lama hingga akhirnya Ricky Mo mau melepaskannya." Matanya terlihat lebih merah dari sebelumnya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, matanya penuh kekhawatiran, "Kamu pergi ke kamar mandi dulu, setelah mandi, kamu turun untuk makan, oke?" Nada pertanyaan itu seperti sedang membujuk seorang anak. Ricky Mo mengangguk, menunjukkan sikap sangat patuh. "Ayo jalan." Amanda Mu mengulurkan tangannya dan membawanya ke dalam kamar. 1159 mengantar perjalanan terakhirnya. Ketika dia sampai di kamar, dia menemani Ricky Mo ke atas. "Aku akan mencarikan pakaian untukmu, kamu masuk dulu." Setelah Amanda Mu selesai berkata, dia berbalik dan pergi ke ruang ganti untuk mengambilkan pakaian untuknya. Namun, ketika dia mencari pakaian itu dan mengeluarkannya, dia melihat bahwa Ricky Mo masih duduk di tempat tidur. Tangan Amanda Mu memegang erat baju itu, berdiri di dekat pintu dan memandang Ricky Mo sejenak sebelum mengangkat kakinya untuk berjalan ke arahnya. Dia berusaha berkata dengan nada bicara yang santai, "Aku sudah mengambil pakaianmu, segeralah pergi mandi." Setelah berkata, dia menarik Ricky Mo dari tempat tidur dan membawanya ke kamar mandi. Ricky Mo mengikutinya ke dalam kamar, lalu Amanda Mu menyimpan pakaian ganti di samping, lalu berbalik dan mengulurkan tangan untuk membuka kancing baju Ricky Mo, dia membantunya membuka pakaiannya. Sikap Ricky Mo saat ini membuat Amanda Mu khawatir. Ricky Mo memegang tangannya dan berkata dengan suara lembut, "Aku sendiri yang akan melakukannya." "Kalau begitu cepatlah." Amanda Mu berpikir dengan sangat gelisah. Jika Ricky Mo tidak turun, dia akan membiarkan Joanna Mo memanggilnya. Ricky Mo mengangguk dan berkata, "Oke." Amanda Mu melepaskannya. Ketika dia pergi, dia terlalu gelisah hingga membuatnya sering menoleh ke belakang. Tidak lama setelah dia turun, Ricky Mo turun setelah selesai mandi. Hati yang ditahan Amanda Mu sedikit jatuh kembali. Ricky Mo berjalan di belakangnya, mengamati potongan sayuran di atas meja, sedikit mengernyit, "Kamu memasak begitu banyak." Ia takut Amanda Mu akan lelah. "Tidak banyak, kita sudah lama sekali tidak makan malam bersama."
Begitu dia kembali, dia dibawa oleh Ricky Mo ke kota R. Dia sudah lama tidak memasak dan makan bertiga bersama. Melihat dia sangat bersemangat, Ricky Mo pun tidak banyak bicara. Masakan Amanda Mu telah disiapkan dari tadu, sayuran keras telah direbus di dalam panci. Sekarang hanya perlu menggoreng 2 hidangan untuk bisa dimakan. Ricky Mo tidak keluar dan terus menatap sayur mayurnya yang sedang dimasak di dapur. Amanda Mu berbalik dan bertanya, apakah semua sudah siap? Dia bertanya tentang ibu Ricky Mo. Ricky Mo mengangguk, iya. Amanda Mu dengan cepat menyiapkan hidangan, Ricky Mo membawa hidangan ke meja, dan Joanna Mo masuk sambil membawa mangkuk. Satu keluarga dengan 3 orang duduk di meja makan dan menikmati makan malam yang damai dan hangat. Saat makan malam akan selesai, Joanna Mo melihat keluar jendela dan berkata, hujan turun lagi. Dia tidak suka hari hujan, dia tidak bisa keluar rumah untuk bermain saat hari hujan. Amanda Mu pun melirik keluar jendela, sebelumnya hujan sudah berhenti beberapa saat, namun kini turun lagi dan lagi. Hujan di musim gugur membuat lapisan kabut telah menyebar ke lubuk hati. Dia kembali menatap Ricky Mo yang sudah meletakkan sumpitnya. Ricky Mo sedang menyajikan sup untuk Joanna Mo, dan berkata dengan nada memerintah, minumlah sup ini. Gadis kecil itu sekarang tidak suka sup, dia hanya suka minum semua jenis susu dan minuman. Joanna Mo tidak ingin minum sup terlalu banyak, aku tidak haus. Amanda Mo berseru, Joanna. Tidak boleh tidak suka sup. Kemudian Joanna Mo dengan enggan meminum sup tersebut. Setelah makan malam, pelayan datang untuk membersihkan meja. Amanda Mu dan Ricky Mo hari naik pesawat, begitu turun dari pesawat, Ricky Mo masih harus menjalani sore yang sibuk. Jadi setelah makan, Amanda Mu menyarankan Ricky Mo kembali ke kamar untuk istirahat. Amanda Mu pergi ke kamar Joanna Mo. Dia berkata kepada Joanna Mo dengan nada serius, ada yang ingin Mama katakan padamu. Joanna Mo duduk tegak, katakan saja padaku. Besok, Papa dan Mama akan membawamu menemui seseorang. Nenek, apakah Papa sudah memberitahumu? Ya. Amanda Mu berhenti sejenak sebelum berkata, tidak hanya pergi untuk menemui nenek, tapi juga untuk pergi mengantar perjalanan terakhirnya. 1160 tapi, cinta bisa. Joanna Mo bertanya, apakah nenek sudah meninggal? Usai makan, Amanda Mu masih mempertimbangkan bagaimana menjelaskan kepada Joanna Mo, namun ia tidak menyangka Joanna Mo akan mengucapkan kata-kata seperti itu terlebih dahulu. Dalam serial drama TV, jika mengatakan ingin mengantar seseorang ke perjalanan terakhirnya, maka orang tersebut telah meninggal. Joanna Mo sedikit kecewa, tadi Papa mengatakan bahwa besok dia akan membawaku untuk bertemu dengan nenek, aku pikir aku benar-benar akan bertemu dengannya. Dia tahu apa artinya meninggal, itu artinya orang itu sudah tidak ada, terkubur di dalam tanah, orang itu tidak terlihat. Kematian seseorang adalah bentuk perwujudan yang pasti, tetapi Joanna Mo masih belum memahami bagaimana perwujudan emosional tersebut. Dan hal-hal yang terlalu dalam, tidak perlu terburu-buru memberitahu Joanna Mo untuk saat ini, dia akan secara alami mengerti ketika dia besar nanti. Dia mengusap kepala Joanna Mo, lalu berkata, sebenarnya nenek, dia meninggal ketika Papa masih sangat kecil. Meskipun dia sudah tidak ada, dia juga pasti akan sangat menyukai Joanna. Papa sudah tidak punya ibu ketika dia masih kecil. Joanna Mo membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan rasa penasaran. Ya, Amanda Mo mengangguk, jadi, kamu harus bersikap baik kepada Papa. Papa sebenarnya mengalami masa-masa sulit. Joanna Mo memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak, tidak tahu apa yang dia pikirkan, setelah beberapa lama, dia pun menjawab, ya. Saat Amanda Mu hendak berbicara, dia mendengar Joanna Mo bertanya lagi, Mama, apakah kamu akan meninggalkanku? Apakah kamu akan pergi suatu hari nanti? Amanda Mu terdiam sesaat dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, iya. Joanna Mo mengerucutkan mulutnya, jangan. Meskipun suatu hari aku tidak akan berada di sisimu, tapi aku tetap menyayangi Joanna, kata Amanda Mu dengan kepala menunduk sambil menatap matanya. Bagi Amanda Mu, kematian adalah peristiwa yang tidak bisa dihindari dan tidak perlu dihindari. Joanna Mo kembali mengernyit dan berkata sedih, tapi aku ingin kamu tetap bersamaku, aku ingin bersamamu selamanya. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, dan juga ada Papa.
Hati Amandamu melunak, aku juga ingin seperti itu. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian akan memisahkan orang, dan tidak ada yang bisa bersamanya selamanya. Tapi, cinta bisa. Ketika Amandamu kembali ke kamar tidur, Ricky Mo sedang duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya, mengetik di keyboard dengan satu tangan, dan memegang ponsel dengan tangan yang lain. Ia sedang mendengar seseorang yang sedang berbicara di ujung sana. Aku mengerti, seperti ini dulu. Ricky Mo menoleh dan menatap Amandamu yang membuka pintu, lalu menutup telepon. Amandamu awalnya mengira dia sedang tidur, dan berjalan untuk melihat laptopnya. Apa yang masih kamu lakukan? Ada data di komputer yang tidak bisa dia mengerti, jadi dia melihatnya sekilas dan kemudian tidak lagi melihatnya. Sedang menelepon rumah duka untuk membicarakan sesuatu. Ricky Mo mengetuk keyboard 2 kali, lalu mematikan komputer setelah selesai. Amandamu menjawab dan bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika dia keluar, Ricky Mo sudah terbaring di tempat tidur, dengan selimut yang tertutup rapi di bawah lehernya, berbaring terlentang di tempat tidur, menatap lurus ke langit-langit dengan mata terbuka, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ketika Amandamu berbaring di sampingnya, Ricky Mo mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Amandamu merasa dihangatkan oleh aura panas yang datang dari pria itu, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Nada bicaranya terdengar malas. Apakah kamu tidak mengantuk? Ricky Mo berkata dengan datar, aku menunggumu. Kalau begitu tidurlah. Amandamu menguap dan memberi perintah padanya, matikan lampunya. Segera setelah Ricky Mo mengulurkan tangan panjangnya, dia mendengar plak dan ruangan itu menjadi gelap. Amandamu memejamkan mata, dan saat mengantuk, tiba-tiba dia teringat Ricky Mo mungkin mengalami insomnia malam ini, jadi dia memaksakan kantuknya dan berkata, aku tidak bisa tidur, lebih baik kita mengobrol saja. Selanjutnya bab 1161 menguburkan dengan tangan sendiri.